Gue baru bangun. Gue baru bangun. Gue biasa kalau misalnya bangun tuh nyalain lampu, buka jendela. Di situ gue duduk nyalain YouTube buat dengerin lagu. Gue harus buka bukan daftaran, gue baru bangun jadi ngomong gue masih belibet-libet, baru banget nyawa gue belum kekumpul. Gue langsung buat video. Jadi tuh gue dari kampus tuh ada kayak Google Form yang harus selalu diisi setiap hari, kayak daily check. Buat apa? Buat data untuk kampus tentang keberadaan gue dan kondisi gue, biar selalu kepantau sama kampus. Gue nggak tahu sih, pokoknya tuh di sini tuh ada inian, ada kayak apakah kamu susah untuk mencari makan di sini gitu di kontrakan. Gue jawabnya selalu susah. Gue berharap dari kampus tuh ya adalah bantuannya buat ngasih ininya kayak ya gitulah, makanan gitu kan buat ngasih. Tapi gue nggak tahu sih. Gue berharapnya sih itu positifnya, kalau misalnya emang dikasih ya udah dikasih, kalau misalnya enggak ya udah gue masak sendiri. Karena gue di sini juga beli makanan ya beli gitu, makanannya makan beli. Ya ini muka baru bangun gue jadi tidur di sini. Masih ngantuk banget. Gue mau mandi dulu, beres-beres kontrakan sebentar sambil ngisi check-in. Ntar dulu. Oke, ini hari ke-8 gue karantina. Dan 8 hari ini gue bener-bener di rumah doang. Ya, bosen banget gitu. Terus ya gue nggak tahu mesti kayak gimana gitu loh. Gue berusaha buat gimana caranya buat menenangkan diri di kontrakan gue. Kalau misalnya kalian tinggal dengan keluarga, kalian masih bisa interaksi gitu di rumah dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak gitu, masih bisa ngobrol. Sedangkan gue di kontrakan ini tuh bener-bener sendiri, di rumah nggak ada orang, dan gue nggak mau keluar rumah sama sekali gitu. Untuk ya gue takut aja gitu loh sama hal-hal yang nggak ingin terjadi sama gue gitu. Terus apa ya gini, apa yang mau diupdate? Oh ya, jadi gue ada rencana untuk beberapa hari ke depan mungkin bakalan keluar rumah, itu ke rumah keluarga gue. Kenapa gue mutusin ini? Karena satu hal yang gue yakin pada diri gue sendiri, bahwa ya gue udah menjaga diri gue gitu loh. Insya Allah semuanya aman gitu loh. Nggak mungkin ya mudah-mudahan aja dengan gue ada di rumah ini nggak kemana-mana sama sekali, nggak kontak langsung dengan orang sama sekali, gue aman gitu loh dari virus ini gitu. Makanya gue memutuskan untuk pulang, dan gue pun udah dapet surat keterangan perjalanan dari kampus yang gue minta. Untuk ya karena sekarang situasinya itu lagi karantina di kota-kota gitu loh, jadi akses antar kota itu dibatasi. Ya gue takutnya ketika gue lagi jalan terus ditahan sama polisi atau yang jaga TNI, ABRI dan lain-lain itu ditahan, gue takutnya gue harus pulang lagi ke Bandung gitu loh, dan sia-sia perjalanan gue pas di perbatasan antar kota itu. Makanya gue minta surat keterangan dari kampus bahwa sebelumnya pun gue udah ngisi kayak apa ya, jadi tuh di kampus gue tuh mengeluarkan kayak daily check-in gitu loh, agar tahu lokasi dan
kegiatan dari mahasiswa yang di kampus gitu. Jadi dari pihak kampus ini sendiri tuh membuat data untuk tahu posisi kita tuh ada di mana aja, posisi mahasiswanya tuh ada di mana aja. Nah, dan gue pun dari kemarin tuh rutin setiap hari buat ngisi, dan ya gue nggak kemana-mana gitu. Jadi ya mungkin balik ke rumah gue adalah keputusan yang tepat buat gue ya menghilangkan rasa jenuh ini gitu loh, karena berat juga di kontrakan bener-bener sendiri, nggak ada siapa-siapa. Gue ngobrol cuma via Discord doang, nggak ngobrol secara langsung tatap muka gitu. Gue video call, teman-teman gue gak ada yang mau. Pacar mungkin belakangan ini lagi sibuk sama tugasnya masing-masing. Gue pun sibuk sama tugas gue sendiri, dan dia juga sibuk sama tugasnya dia. Jadi ya gue nggak bisa memaksakan harus setiap malam atau rutin untuk video call. Dan gue juga orangnya sebenarnya yang nggak pengen banget sering-sering video call sih, karena yang nggak tahu kenapa gue emang kayak gitu orangnya. Oh iya, di Instagram kenapa ya gue ngeliat banyak banget orang gabut gitu loh. Kayak tau gak sih yang until tomorrow itu loh, yang until tomorrow, terus yang apa, say hi to me then I will share 5 fact about you gitu. Itu kayak gabut banget orang gitu kan. Dan pas ketika say hi itu, terus habis itu tuh kayak ada rulesnya gitu sendiri, dan lo harus melakukan itu gitu loh. Kalau gue sendiri sih kemarin gue salah satu orang yang terjebak di situ, menganjing kurang ajar. Dan posisinya gue say hi ke cutting gue, lebih ke senior gue. Jadi gue ada salah satu apa ya, kegiatan yang ngibarin bendera, kalian pasti tahu gitu, di kota senior. Karena gue gak enak sama senior, dan gue harus ya jalanin aja rulesnya gitu loh. Jadi gue masukin, terus gue masih upload, dan banyak permintaan ke gue gitu loh. Jadi PR banget gitu loh. Ya kenapa sih? Ya sebenarnya gue bisa ngintir aja gitu dengan gue nggak ngerit, atau gue langsung diem aja gitu, nggak upload sama sekali gitu. Sebenarnya bisa aja, cuma yang nggak enak aja. Gue coba masuk situ, dan ternyata fuck man, kayak nggak asik gitu loh. Kayak waktu gue kebuang-buang gara-gara gue mesti memikirkan 5 fakta tentang temen-temen gue yang minta ke gue untuk nyebutin 5 fakta itu, dan diupload lagi kan, kurang ajar. Ya tapi ya nggak apa-apa lah ngisi waktu, cuma ya nggak keseringan juga gitu loh. Kayak emang lu ngapain aja sih gitu, emang di rumah doang. Tapi kan kenapa nggak lu lebih produktif, lu buat sesuatu, lu kerjain tugas-tugas lu. Dengan waktu lu di rumah tuh lu bisa buat belajar, bisa buat cari ilmu, bisa buat menambah wawasan lu dengan membuka internet. Nggak cuma nonton YouTube, bisa lu buka tentang penelitian, atau lu belajar lebih dalam lagi soal sekolah, tentang pelajaran kuliah gitu loh. Kalian bisa mengembangkan itu mumpung kalian di rumah. Internet pasti lancar dong, nggak mungkin zaman sekarang Anda tidak punya internet. Apalagi waktu-waktu gabut gini, ayolah kita sisihin waktunya dengan hal-hal yang berguna gitu. Kayak ngerjain tugas, terus kalian mendalami sesuatu, terus kalian menggiati kemampuan kalian dan mengembangkannya gitu. Kayak kalian bisa aja di waktu senggang ini kayak belajar gambar atau lain-lain, siapa tahu nanti dibutuhin gitu loh. Kalian belajar ngedit aja gitu di Photoshop misalnya, atau ngedit video dan lain-lain sesuai sama minat bakat kalian gitu. Jadi gak usah yang selalu up. Gue ngeliat teman-teman gue kayak, lu tahu Instagram story-nya itu tuh sampai titik-titik dan isinya tuh kontennya sama semua, cuma beda orang-orangnya doang yang dia post. Terus postingan dia tuh kayak yang until tomorrow itulah shit man. Kenapa orang-orang tuh gabut banget gitu loh. Tapi ya gue sih nggak apa ya, nggak ada hak buat ngelarang kalian gitu, karena gue pun kalau misalnya ada kebosanan dalam diri gue, ya gue melakukan hal-hal yang emang gue pengen lakuin. Mungkin itu hal yang kalian pengen lakuin, cuma jangan menjadikan orang-orang juga harus melakukan itu gitu loh. Kalau misalnya kalian emang suka dengan itu, ya lakuin aja, tapi jangan memaksa orang-orang untuk mengikuti itu juga.
karena orang punya kesibukannya masing-masing gitu. Itulah, gue nggak tahu sih, gue pengen banget ini berakhir gitu. Bosen pak, sumpah gue nggak bisa kayak gini. Biasanya gue jalan-jalan, biasanya gue keluar rumah, gue jalan nongkrong gitu kan. Ini sekarang bener-bener gak bisa gitu loh, bener-bener dikontrakan doang, gue sendiri lagi. Gue nggak dari beberapa hari kemarin tuh gue nggak pernah namanya kontak-kontakan sama orang, ngobrol depan muka, tatap muka, nggak pernah gue. Masak gue makan sendiri, makan gue masak sendiri, terus ya udah dikontrakan tidur gitu kan, emokan, gak ngapa-ngapain. Ya gue pengen semoga aja ini cepat kelar juga, agar perekonomian itu juga menjadi makin baik. Ya walaupun saat ini juga pasti perekonomian di diri kita, di keluarga kita, dan di negara kita ini pasti bakalan anjlok, tapi ya semoga aja ini cepat kelar gitu loh. Gak yang harus makin lama lagi, karena kalian yang mungkin di rumah, apa ya, bukan kayak kalian tuh yang masih suka jalan-jalan, masih keluar gitu loh. Ayolah please, don't make this shit don't make this shit makin lama gitu. Bosen pak di rumah. Jadi ya mungkin itu aja di hari ke-8 ini karantina. Gue bakalan lanjutin ngerjain tugas gue, karena minggu depan gue harus ada preview kayak sidang 2. Jadi gue harus ngumpulin laporan gue itu nanti 2 hari lagi, dan minggu depan langsung ada sidang. Dan secara online, gue nggak bakalan tahu tuh gimana caranya nanti jalanin sidang secara online gitu. Ada pembimbing 2, terus ada penguji juga gitu, gue nggak tahu. Ya lihat ntar aja, semoga aja lancar. Gue mau lanjutin dulu. Buat kalian, semoga sehat terus dan jaga pola hidupnya ya. Cuci tangan terus, bersih. Stop kontak dengan orang lain dulu, please. Gue gak mau lama-lama kayak gini ya. Terima kasih, sampai ketemu di besok hari update.